Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk nulis perlengkapan belanja bulanan sama keperluan untuk melahirkan aku ya guys. Agak beda dari video sebelumnya ya. Nanti di akhir video juga aku mau share tentang pengalaman melahirkan anak kedua di rumah sakit pemerintah. Di sini aku mau nulis belanja bulanan untuk 3 bulan ke depan. Kenapa untuk 3 bulan ke depan? Karena setelah melahirkan nanti pasti aku nggak akan bisa keluar rumah sampai kurang lebih 3 bulan ya. Karena nanti pasti bayinya masih kecil banget dan masih rawan sekali sebelum dia mendapatkan imunisasi. Nah, terus untuk belanja bulanannya yang 2-3 bulan itu aku tulis ada tisu basah, tisu kering, mie instan, kecap, gula kopi, sabun mandi, sabun cuci baju, sampo, kapur barus, toilet bowl, sabun cuci piring, heat elektrik, sama snack. Apalagi ya yang kurang ya? Yang kurang biasanya ntar kalau ambil barang langsung keinget gitu loh guys. Ya nggak sih? Kalian kalau belanja bulanan seperti itu nggak sih? Oke, lanjut ya. Di perlengkapan bayi aku bedong, gurita, selimut, baju 6 pasang termasuk topi, sarung tangan dan sarung kaki, dan perlengkapan mandi bayi. Nah, untuk mamahnya aku ambilnya daster, peralatan mandi 3 hari, jarit, korset, sama ganti dalam. Terus ada yang lebih penting guys, administrasi. Biasanya para bapak-bapak yang sering lupa. Fotokopi KTP, KK, surat nikah, BPJS, sama buku PIN KIA. Terus sama persiapan bawa uang tunai, karena kita nggak ngerti ya di sana ada mesin ATM atau enggak. Yang jelas uang tunai itu penting. Oke, segitu dulu kita tulisnya. Sekarang kita mau belanja. Nah, ini udah sampai di tempat belanjanya. Karena tadi buru-buru banget, ini hari belanjanya nggak pas hari Sabtu Minggu ya, karena udah mepet banget, kebutuhannya udah banyak yang habis. Jadi aku sama suami itu langsung pulang kerja langsung berangkat ke sini. Ini persambelan, kecap, kayaknya mau ambil kecap sih, kecap 1. Nah, ini anak aku juga ikut ya kan, kita masukin kecapnya 1. Tadi ada di list ya kecap ya. Terus habis itu kita lanjut lagi cari yang lainnya guys, ikutin kita terus ya. Mie dulu. Yes. Mau beli mie? Siapa yang suka mie? Apa? Ini dok. Sama mie goreng. Mie gorengnya mana ya? Oh, stop. Ini mie gorengnya. Oke. Banyak mie goreng.
Lanjut ke lorong pertisuan, masih pertisuan sama para pembagitan ini kayaknya sih. Terus ini sambil nunggu ayah sih. Ini ayah datang. Gantian ya Pak, karena ibunya sudah perutnya besar sekali, jadi bapak yang dorong, saya yang jalan kaki sambil masuk-masukin barang aja. Terus ini kita masih lanjut jalan. Ini daerah lorong persampuan. Kayaknya samponya masih atau bukan di sini ya. Terus ini kemana sih? Namanya Aska ini kok hilang mulu ya. Nah ini toilet busnya, ambil toilet bus. Terus habis itu Pernyamukan masih ada hitnya, mungkin ambil hit atau kapur barus kayaknya sih. Terus ini masih lanjut jalan lagi sekalian sama olahraga ya guys, karena kalau melahirkan itu harus banyak olahraga, terutama jalan kaki, jangan males. Ngepel, nyapu, nyuci itu semua penting kalau misalkan udah mau mendekati hari persalinan, biar anaknya juga nggak melintang, jadi biar posisinya pas kayak gitu kata dokternya sih. Ini ada parfum mobil juga. Terus mau ambil apa lagi ya, kayaknya udah keluar dari list deh guys, ya nggak sih? Ya udahlah, yang penting kebutuhan bulanannya terpenuhi, gak ada yang kurang, karena bentar lagi bakalan gak bisa keluar gitu. Gak kerasa udah hampir 2 jam di sini, beli, masukin, bayar, dan perutnya keroncongan guys. Oke, habis ini kita lanjut makan ya, cari makan sekalian biar nanti pulang langsung tidur. Ini kita masih nungguin ayah karena hujan, jadi duduk sini dulu sambil nungguin ayah. Ntar kita jalan ke depan aja kali ya, biar nggak jauh-jauh. Nah ini juga udah pesan, tinggal nunggu dianterin. Sepi guys, ini termasuk sepi karena hujan. Kita tunggu makanannya ya. Aska kayaknya sudah lapar sekali sama ayahnya. Ya kita masih menunggu dan menunggu dan menunggu, dan datanglah makanannya. Kita makan dulu ya guys. Selamat makan.
karena makanannya Askar udah dateng dan dia nggak mau makan nasi ayam, dia maunya pakai burger aja. Nah tapi ketika makanannya datang dia berubah pikiran karena kayaknya ngeliat mama sama ayahnya makannya enak banget. Jadi kita terpaksa pesan lagi untuk Aska ya guys. Kita tunggu lagi makanannya.
kita mau unboxing belanjaan yang kemarin. Yuk kita buka satu persatu sambil kita cocokkan sama catatan kemarin ya. Yuk kita buka satu-satu. Nah ini dibantuin sama Aska. Kita buka satu-satu guys. Oke, ini kita cek satu-satu. Yang pertama ada pembalut wanita, terus ada kecap. Suamiku cocoknya kecap sawi guys. Selanjutnya ada tisu kering, ada 4 ya, cukup lah buat 2 atau 3 bulan. Terus ada susu Greenfield, susu UHT, ada snack juga. Ada sabun mandi. Ini ada snack pedas-pedas sukaannya mamanya Aska nih. Mumpung belum melahirkan jadi dipos-posin makan pedasnya ya. Kalau habis melahirkan nggak boleh ya guys. Terus selanjutnya ada toilet bath, ada 3. Ini belinya sedikit karena kemarin masih ada persediaan. Kalau nggak 3 ya 2 lah, cukup kalau buat 2-3 bulan lah ya. Terus heat elektrik ya, ini wajib ini ada karena bentar lagi musim hujan. Terus ada parfum mobil, ini kalau ada rilis ya guys, kemarin gak ada rilisnya. Terus sampo, tisu basah, deterjen, sunlightnya kayaknya nggak ada, ada ding. Terus ada mie instan. Udah, kayaknya udah lengkap semuanya sih. Yang kurang nak? Gak ada apa-apa yang kurang. Gak ada apa-apa yang kurang. Gak ada. Oke, karena katanya Aska sudah lengkap semua, jadi kita sudahi perbelanjaan kemarin dan sekarang kita mau OTW cari makan. Oke, ikutin kita terus ya, kita mau makan apa. Tapi yang pasti cluenya adalah makanan yang berkuah, karena siang-siang gini enaknya makan yang berkuah.
Ikutin kita ya. Nah, ini kita udah mau sampai nih guys. Udah ada tahu belum kita mau makan apa? Ya makan apa lagi kalau nggak bakso. Kalau siang-siang panas-panas berkuah pasti bakso. Yuk ikutin kita makan bakso yuk. Di Bakso Serengat Kikil. Nah ini kita pesen 2 mangkok bakso yang lengkap atau komplit, pakai kerupuk, pakai es sama lontong. Selamat makan.
Nah, ini kita habis makan bakso tadi, kita mau OTW pulang sama sekalian jemput Aska karena Aska lagi main, makanya kita cuma berduaan aja. Jadi ikutin terus ya. Nanti di akhir video aku akan cerita tentang pengalaman melahirkan aku yang udah bukan 8 tapi masih ditaruh di IGD. Kalian penasaran kan? Tontonin terus videonya dan jangan di skip. Nah, karena di perjalanan katanya si bapak itu mau beli sepatu, guys. Jadi kita mampir dulu ke tempat beli sepatunya. Ya, kalian akan lihat betapa ribetnya kalau si bapak yang beli sepatu ya. Nanti kita akan lihat dapatnya apa. Apakah benar dapat sepatu atau dapat yang lainnya. Tontonin terus ya.
Sepertinya bapak mau pindah aliran gak jadi beli sepatu sih. Kita lihat ya. Dan ternyata beneran ganti baju dong bapaknya. Oke, dan ternyata si bapak memutuskan untuk beli celana daripada beli sepatu ya guys. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting bapaknya senang. Udah nyoba 2 kali. Dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan cerita. Ya, aku akan cerita pengalaman melahirkan aku. Kita pulang dulu tapi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di sini. Di video kali ini agak berbeda dengan video sebelumnya karena hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku melahirkan yang kedua di salah satu rumah sakit milik pemerintah yang ada di kotaku, yang menurutku sedikit mengecewakan. Gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis ya, jangan di skip. Jadi kejadiannya itu hari Kamis. Kamis itu sebenarnya aku udah mulai merasakan mules-mules. Untungnya suami aku itu siangnya mampir ke rumah dan aku udah cerita. Kita sempat memutuskan untuk periksa ke dokter yang kita rutin periksa biasanya. Cuman karena bisa by WA, akhirnya aku WA dulu biar nggak antri banyak-banyak di tempat sana. Seperti yang kalian tahu, kalau kita periksa ke dokter kandungan, lama nunggunya daripada periksanya ya guys. Kita habis memutuskan untuk periksa ke dokter spesialis yang biasanya aku periksa ke sana. Cuman karena BWA hari itu full, jadi kita nggak jadi periksa hari itu. Kita undur hari Sabtu karena ada jadwalnya cuman hari Sabtu, Jumatnya juga full gitu. Nah, kenapa aku nggak periksa di bidan? Karena rumahku juga sebenarnya deket sama bidan, tinggal berapa langkah dari rumah gitu udah rumahnya bidan. Karena aku tuh udah riwayat nggak bisa melahirkan di bidan karena HB-nya rendah. Buat kalian yang lagi hamil sekarang, pelajaran yang bisa dipetik adalah kalian harus banyak-banyak mengkonsumsi obat yang memang menurut dokternya itu bagus buat kalian. Contohnya misalkan aku nih, aku dari awal ANC tuh udah ketahuan, dari mulai hamil pertama aku tuh HB-nya rendah, tekanan darahnya rendah, dan kemungkinan untuk melahirkan normal itu akan terjadi pendarahan yang besar atau yang banyak gitu ya. Jadi harus melahirkan di tempat yang ada PMI-nya, untuk kalau misalkan melahirkan tiba-tiba pendarahan banyak butuh transfusi darah itu jadi cepat penanganannya. Nah kayak gitu, makanya aku tuh nggak bisa melahirkan di bidan. Jadi aku pikir dari awal kalau di hamil pertama itu aku sering kontrol ke bidan karena deket. Cuman aku pikir-pikir percuma juga aku kontrolnya ke bidan karena kan nggak bisa juga melahirkan di bidan. Akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter spesialis yang tempat aku USG tiap bulan rutin itu. Kembali lagi ke hari Kamis, waktu itu udah full, aku bisanya dapat hari Sabtu. Ketika hari Sabtu itu, hari Kamis itu pas habis mules-mules itu aku udah nggak ngerasain apa-apa dan nggak ada tanda-tanda untuk melahirkan seperti itu. Waktu itu aku sama suami sudah memutuskan untuk ya udah mungkin cuman kontraksi palsu aja kan, usia kehamilannya juga sudah tua, jadi mungkin ada kontraksi palsu yang bikin mules-mules itu tadi. Nah, habis itu kita mikir kalau itu kontraksi palsu, jadi ya udah kita aktivitas kayak biasanya, aku aktivitas kayak biasanya, suami juga aktivitas seperti biasanya. Terus kita sampai malam juga aktivitas seperti biasa, kita juga sempat keluar rumah juga gitu. Hari Jumatnya nih, Jumat pagi aku juga masih belanja sayur buat masak, terus belanja jajanan buat anak aku yang pertama gitu. Dan itu udah keliling-keliling kayak biasanya dan gak ngerasain sakit juga perutnya. Kemudian tiba-tiba pas waktu suami udah mau berangkat kerja, sekitar jam 7 itu suami berangkat kerja, si perutnya mulus lagi bun. Mulus lagi dan dia mengeluarkan tanda-tanda untuk
si bayinya itu kalau mau keluar kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak duh, dan aku mikirnya suami baru aja berangkat, ntar kalau dikasih kabar ntar dia belum juga sampai kantor udah balik ke rumah lagi, kasihan. So aku mikir. Nah karena pengalaman dari anak pertama itu aku juga ngalamin pembukaan ya. Pembukaannya itu pagi, habis sholat subuh itu aku ngerasa nggak enak badan. Terus habis itu aku bilang sama suami, untung suami belum kerja kalau dulu yang pas anak pertama belum berangkat kerja. Suami akhirnya kita ke bidan terdekat yang dekat rumah aku itu, dicek di sana. Nah ini buat kalian pelajaran juga ya, kalau misalkan mau cek pembukaan itu nggak usah ke dokter, ke bidan aja, karena dokter itu nggak mungkin mau ngecek pembukaan kayak gitu, nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu yang keluar gitu, seperti itu. Dan untungnya aku ngecek ke bidan dulu, dan waktu itu memang sama bidannya dicek memang udah pembukaan 1. Nah berawal dari pelajaranku yang hamil pertama dulu, melahirkan pertama itu, aku habis pembukaan 1 di bidan itu aku disarankan untuk nggak usah ke rumah sakit dulu, ditunggu dulu, karena ini hamil anak pertama mungkin akan terjadi pembukaan yang lama. Karena konon katanya kalau misalkan anak pertama itu pembukaannya biasanya lama, ada yang sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan sampai seminggu. Pengalaman ibu aku dulu tuh kayak gitu juga pas waktu melahirkan itu, yang anak pertama pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap itu 2 sampai 3 hari lah. Dan itu udah kelamaan banget di bidannya, sampai minta pulang karena bosen ya nunggu pembukaan nggak lengkap-lengkap gitu. Nah kalau aku setelah pembukaan 1 itu, karena nggak ada orang di rumah, suami juga abis nganterin ke bidan, suami berangkat kerja. Tapi di situ aku dipaksa untuk ke rumah sakit sama saudara aku yang rumahnya deket sama rumahku. Karena dipaksa, jadi aku bilang sama suami untuk gak usah khawatir, aku ke rumah sakit dulu aja. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, ada penanganan, kan juga tetap harus konfirmasi sama suami kayak gitu. Akhirnya suami memutusin untuk ya udah tunggu dulu sampai aku pulang. Nanti kalau misalkan aku udah pulang, kita bareng-bareng ke rumah sakit. Akhirnya dari pembukaan 1 anak pertama itu, aku ke rumah sakitnya sekitar jam 9. Karena bukaannya subuh kan ya, jam 9 aku ke rumah sakit, langsung masuk IGD. Nah ini di rumah sakit swasta yang ada di kotaku. Memang sih kalau rumah sakit swasta itu, entah kamu mau umum atau mau BPJS atau mau yang punya rumah sakit pun pasti bakalan sama, penanganannya cepet. Nah karena aku di rumah sakit swasta jadi penanganannya cepet ya. Aku dimasukin ke IGD, suami ngurus administrasi, dan ini yang poin paling pentingnya, walaupun administrasinya belum selesai, tapi suami masih bisa untuk nemenin aku di situ kan. Ada beberapa rumah sakit yang kalau misalkan BPJS atau umum atau gimana ya, kalau administrasinya belum selesai, si pasiennya nggak ditanganin, nanti akan berhubungan dengan cerita yang kedua, melahirkan yang kedua ini. Sampainya di rumah sakit itu jam 9 sampai siang, sampai adzan duhur itu aku belum pembukaan, masih pembukaan 1. Nah di situ sebenarnya nggak ngerasain apa-apa sih, nggak sakit nggak apa, cuman udah agak yang kayak, duh salah nih kayaknya ke rumah sakit sekarang, harusnya di rumah dulu nih, harus nurut tadi sama bidannya. Kalau kayak gini lah lama di rumah sakit nih, kayak gitu kan kalau di rumah sakit pikiran udah macem-macem ya. Nah terus abis duhur itu aku disuruh makan sama suami kan, disuapin makan. Nah habis makan itu aku ngerasain kayak mulus-mulus gitu. Akhirnya aku nggak nafsu makan lagi. Terus dicek sama bidannya, katanya udah pembukaan 4. Alhamdulillah. Nah karena udah pembukaan 4, aku udah dipindahin ke ruang bersalin. Dan di situ aku tanya sama suami, administrasinya lengkap nggak, udah nggak, kayak gitu-gitu. Dan ternyata memang belum lengkap sih, tapi masih si pasiennya tetap dilayanin guys, tetap dikasih yang terbaik lah, karena memang kondisinya darurat kan, ibu mau melahirkan kayak gitu kan mungkin. Terus habis itu habis jam 2 jam 3 aku dipindahin ke ruang bersalin. Itu aku disuruh baca doa supaya pembukaannya bisa cepet. Dan alhamdulillah anak aku yang pertama itu lahir habis sholat asar, habis adzan sholat asar itu pembukaan udah lengkap banget, dan dia itu keluarnya alhamdulillah
sehat, normal, dan dia tuh masih di dalam ketuban gitu. Jadi pas keluar itu masih di dalam ketuban, terus dia pecahnya di luar gitu. Alhamdulillah lancar banget sama yang pertama. Balik lagi ke cerita yang anak kedua ini ya. Karena aku udah pembukaan dari awal pagi kan, aku mikirnya tuh gini, oh mungkin pembukaannya kayak yang pertama dulu, jadi agak lama, mungkin aku masih bisa untuk nahan lah. Akhirnya aku coba untuk nahan guys, dan itu waktunya hari bersih-bersih rumah. Jadi mulainya aku ngepel, nyuci, semuanya bersih-bersih rumah lah pokoknya. Nah karena udah aku ngerasa kayak udah nggak kuat, jadi aku kepaksa telepon suami lagi. Aku bilang kalau nggak salah itu jam 7, nggak sih, setengah 8-an lah, setengah 8 tuh aku bilang kalau aku udah nggak kuat, kayaknya udah bener-bener pengen ke rumah sakit aja gitu bilangnya. Jadi suami tuh bilang, oh ini aku udah OTW, udah jalan ke rumah kok gitu. Alhamdulillah. Jadi aku nunggu suami sekitar setengah jam kali ya. Pokoknya aku berangkat dari rumah ke rumah sakit tuh jam 8, dan itu kita belum packing guys. Jadi baju-bajunya si kecil tuh belum di packing sama sekali, karena kita nggak ada pikiran kalau misalkan mau melahirkan hari itu. Karena dihitung pun masih belum 9 bulan, kurang berapa hari gitu loh. Dan itu bertepatan dengan hari ulang tahun anakku yang pertama, karena kita udah repot nyiapin ulang tahun anak yang pertama. Jadi kita mikirnya ya udahlah besok aja lah, sampai akhirnya pas waktu mau melahirkan itu belum persiapan sama sekali. Akhirnya kita berangkat ke rumah sakit jam 8. Nah karena rumah sakitnya ini beda dari yang pertama, kita pilih rumah sakit pemerintah yang agak besar tempatnya. Menurut suami tuh ruang VIP-nya besar. Dan kalau yang anak pertama kan memang di swasta, dan ruang VIP-nya juga sempit kayak gitu. Kita pilih, memang belum pernah ada riwayat periksa ke sana. Tapi kalau dari rumah sakit swasta yang anak pertama itu, aku juga nggak ada riwayat sama sekali periksa ke sana sih. Dokternya juga aku nggak ada yang kenal dan nggak pernah kontrol ke sana juga. Tapi penanganannya cepat. Dan kalau ini aku berangkat jam 8 dari rumah, nyampe sana tuh udah yang kayak bener-bener nggak tahan gitu loh. Tapi masih ditanya-tanyain. Sedih banget. Jadi bayangin aja, aku udah di atas kasur dorong. Udah pembukaannya tuh udah banyak banget, aku ngerasa udah banyak banget yang keluar darahnya ya. Soalnya udah sakit banget, nggak bisa ditahan udah. Masih ditanya kayak, udah vaksin belum? Rumahnya mana? Hamil anak keberapa? Yang pertama lahiran normal apa sesar? Udah apa ya? Udah swab apa belum? Kayak gitu-gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin memang prosedurnya seperti itu, tapi menurut aku sangat mengganggu sekali ya, karena kita lagi nahan sakit yang memang bener-bener sakit banget, mau ngeluarin anak, kita masih ditanya seperti itu. Kesel banget. Terus habis itu dimasukin ke ruang IGD pun itu aku masih perutnya kayak diperiksa sama bidannya gitu loh, dipencet-pencet gitu loh, terus habis itu dimintain buku KIA, terus habis itu ditanyain kerja di mana, terus kok bisa pembukaannya udah banyak. Nah pas waktu masuk di IGD itu sebenarnya udah dicek sama bidannya tuh, dan di sana kalian tahu nggak udah pembukaan berapa? 8 guys, 8. Dan kalian tahu di rumah sakit pemerintah itu sudah pembukaan 8, belum ditaruh di ruang bersalin. Aku masih disuruh miring. Dan sama bidannya tuh bilang, ibu jangan melahirkan dulu ya, administrasinya belum selesai. Ya Allah, gini banget sih rumah sakit pemerintah. Terus habis itu udah disuruh miring aja, kan nggak boleh terlentang gitu, nanti takutnya melahirkan kayak gitu. Tapi aku yang herannya tuh udah pembukaan 8 loh, ini belum ditaruh di ruang bersalin, masih di IGD. Dan posisinya tuh udah kayak yang udah kayaknya mau keluar nih. Bener nih, kayaknya udah mau keluar nih. Dan suami aku tuh nggak boleh nemenin dulu, harus ngurus administrasinya dulu, kalian bayangin. Dan ini yang poin paling pentingnya ya, dari awal tuh aku emang ada BPJS sama suami ya kan.
karena BPJS sama suami tuh udah bilang kalau pakai umum aja, nggak usah pakai BPJS, karena BPJS tuh sekarang naiknya cuma 1 tingkat. Ya aku tuh emang ada BPJS sama suami kan, tapi BPJS-nya itu BPJS kelas 2 dari kantornya. Nah kalau untuk sekarang BPJS itu katanya hanya bisa untuk naik 1 tingkat, jadi kalau misalkan minta VIP itu gak bisa. Bisanya kalau kelas 2 itu ya naiknya cuma kelas 1. Kalau mau VIP berarti mintanya jalur umum. Sebenarnya suami udah ngasih tahu dari awal sih, cuman memang aku ngerasa kayak ya udahlah punya BPJS aja nggak apa-apa, daripada ntar kalau misalkan kita pas butuh kita nggak bisa, ya kan. Terus habis itu pas dari sana suami itu minta di kamar VIP untuk rawat inapnya supaya bisa jadi satu sama babynya. Dan kalian tahu apa yang terjadi dari rumah sakit pemerintah itu? Karena naiknya cuma 1 tingkat, dia nggak bisa ngasih VIP karena suami aku maksa VIP. Jadi suami aku itu disuruh untuk bikin surat pernyataan. Ya udahlah ya, daripada semakin lama nggak ditangan-tanganin juga akunya di IGD tersebut, suami memutuskan untuk ya udah bikin surat pernyataan. Kayak gimana ini bikinnya, didikte sama orang yang ada di sana. Suami aku tulis, dan di sana itu tidak menyediakan materai yang jelas, padahal sudah dikasih tahu dari awal kalau itu butuh materai. Ya please dong, kalau misalkan kalian tuh mau harus ada surat pernyataannya, ya dikasih materainya sekalian, kayak nanti kita tinggal bayar kan juga cuma 10.000 atau 11.000 atau 12.000. Kita bisa kok bayar sejumlah itu walaupun kita orang BPJS, seperti itu ya. Jadi suami tuh di sana nggak disediain materai dan suami disuruh cari. Bayangin, istrinya lagi di IGD, suaminya suruh cari materai yang nggak ngerti tempatnya di mana. Untungnya suami aku tuh waktu itu sabar sekali ya, walaupun ada bener-bener yang grundel dalam hati tuh kayak ya udahlah ngalah aja dulu, sabar gitu kali ya. Terus habis itu suami aku tuh cari materai dengan, kan kita nggak ngerti ya materainya tuh di mana. Kalau di koperasi tuh harusnya tersedia dong, di koperasi dong ya kan itu dibutuhin, walaupun nggak setiap hari dipakai juga materainya atau laku gitu kan, tapi kan harus disediain gitu loh, ya nggak sih. Tapi suami aku udah ke koperasi, udah ke toko-toko yang sekitaran situ tuh nggak ada yang jual materai. Ya kalau nggak ada terus gimana, masa ya harus keluar dari rumah sakit, tempat parkirnya itu keluar cuman buat beli materai 1 biji doang. Dah ya, ini perkara materai aja belum selesai, belum kelar ya kan. Habis itu aku udah gak kuat lagi karena ya pas waktu suami cari materai itu ternyata aku tuh udah lahiran gitu, dan aku gak ditemenin sama suami aku cuma ditemenin sama perawat yang jaga di sana di IGD sama anak-anak PKL yang nggak ngerti lah mereka tuh sebenarnya. Ya mungkin mereka butuh ilmu ya, karena di situ kan mereka memang untuk sekolah praktek gitu kan. Tapi yang aku bingungin di sini tuh kenapa ya kok rumah sakit pemerintah gitu loh, prosedurnya ribet banget dan nggak semua orang tuh ada yang nganterin gitu loh. Keluarganya banyak gitu, kalau mau lahiran tuh bawa sekeluarga gitu kan enak kan, kalau sekeluarga dibawa, ada yang ngurus admin, ada yang cari materai, ada yang nyari makan, ada yang beliin minum. Ya ini kita minim orang gitu, pas diajak ke rumah sakit kita mikirnya masih ada corona, jadi nggak boleh banyak orang. Dan kalian tahu apa, itu bayi udah keluar kepalanya sedikit gitu ya, si bidannya itu masih ngurusin administrasi. Dan aku tuh udah kayak yang ngeden sendiri gitu loh. Kalian tahu gak sih di IGD ngeden sendiri, ditemenin sama anak-anak PKL, sama perawat-perawat yang gak kenal gitu. Bidannya tuh masih, ya sebentar, saya masih pakai sarung tangan ibu, jangan dikeluarkan dulu ya, sabar. Ya gimana mau sabar, ini anaknya yang mau keluar sendiri. Udah selesai, ini udah pembukaan 8 loh, belum ditaruh di ruang bersalin. Ya iyalah ngelahirin di IGD, mau gimana lagi coba, ditahan juga gak bisa. Emang bisa ditahan? Dan akhirnya saya ngeden sendiri, itu anaknya udah keluar kepalanya, bidannya baru pakai sarung tangan membantu saya untuk mengeluarkan si anak. Ketika anaknya sudah keluar kepalanya doang ya kan, habis kepalanya keluar, si bidan masih pakai sarung tangan terus mengeluarkan itu, anaknya udah selesai, udah lega gitu kan. Saya
Si bidannya bilang, alhamdulillah ya bu, lancar sekali ibu melahirkannya. Aku udah nggak respect sama sekali sama bidannya. Udah dia ngajak ngomong, udah aku cuman diem aja. Dan kalian tahu di saat-saat aku ngeden tadi tuh, ya ampun masih sempet, tau nggak sih, di swab. Jadi hidungnya tuh dimasukin itu loh, apa, alat swab itu loh. Dan kalian tahu dong prosedurnya kan ya memang seperti itu. Tapi tolonglah, ini keadaan darurat. Masa iya prosedurnya harus sesuai seperti itu? Ini udah di antara hidup dan mati. Ini ibu mau ngelahirin anaknya sendirian tanpa dibantu, tanpa ada suaminya loh. Aduh. Dan habis di swab itu masih ada pertanyaan dari bidannya tuh bilang kayak gini, bayinya udah keluar, bayinya nggak di swab sekalian ya? What? Aku disitu masih lemes habis ngeluarin anak, nggak ditemenin sama suami, nggak kenal sama orang-orang yang nemenin aku, terus dia masih tanya gitu loh pertanyaan seperti itu. Udahlah, buat kalian yang mau melahirkan sekarang udah nggak usah ke rumah sakit pemerintah, lebih baik kalian ke rumah sakit yang sudah pernah kalian recommended banget lah, maksudnya yang udah pernah kalian rasakan pelayanannya seperti apa. Kalau aku sih emang nyesel banget sih udah kesana ya, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur ya, mau disesali juga gimana. Yang jelas aku udah share ke kalian. Jadi ada loh, masih ada beberapa rumah sakit di kota kita yang memang milik pemerintah yang katanya bagus, murah untuk rakyatnya, dan memang murah sih kalau dibanding sama rumah sakit swasta yang tempat aku melahirkan anak pertama. Cuman di sini poinnya adalah rame banget loh ini rumah sakit pemerintah ini. Dan kalau misalkan semua orang dikasih pelayanan seperti ini, wah sayang banget sih emang. Ya mau gimana lagi, namanya kita juga cuman penikmat jasa ya. Jadi kita cuman kayak aku kayak gini tuh udah share ke kalian kayak ya udahlah buat pengalaman aja. Jadi memang harus hati-hati sekali untuk memilih tempat bersalin yang benar, yang emang kita udah pernah ngerasain tempat bersalin di sana, atau punya sanak saudara yang ada di rumah sakit, itu akan lebih memudahkan juga sih sebenarnya. Tapi setelah aku melahirkan itu ada suatu masalah karena bayiku tuh lahir plasentanya lepas di luar, di dalam nih. Nah, plasentanya lepas di dalam, jadi anaknya keluar tuh tanpa plasenta gitu. Dan ini yang jadi masalahnya sebenarnya sih dari rumah sakitnya itu. Ya memang kesalahan aku. Dari hari Kamis tuh aku ngerasa mulas-mulas, tapi aku nggak periksa sama sekali karena memang nggak ada yang keluar kan. Sebenarnya kalau mau melahirkan kan aja yang keluar tanda-tanda kayak orang mens gitu loh. Tapi nggak ada di aku dari Kamis. Jadi makanya aku nggak periksa. Dan itu adalah kesalahan yang fatal sekali menurutku. Karena anaknya lahir hari Jumatnya itu ternyata anaknya biru warnanya guys, sedih banget. Warnanya biru, plasentanya ketinggalan. Dan aku tuh nggak dikasih tahu ya, awal mulanya si bayi biru tuh kenapa juga nggak dikasih tahu sama bidannya. Cuman karena aku punya temen yang menurut aku dia juga bidan bagus, jadi aku tanya kenapa anak aku bisa biru gitu kan. Karena pas lahir kan normal, nggak sesar gitu. Emang usianya belum 9 bulan, tapi berat badannya juga normal 2,8 seperti itu. Aku nanya, kalau di tempat aku melahirkan itu bidannya cuma bilang ketubannya keruh bu, kayak gitu doang. Nah kan aku juga bertanya-tanya sebagai orang awam, aku bukan bidan, jadi aku nanya dong kenapa itu ketuban bisa keruh. Kan kita juga sudah menjaga pola makan, sudah minum obat dari dokter, sudah USG rutin tiap bulan, terus apa yang salah gitu kan. Akhirnya aku nggak mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Jadi aku tanya ke temanku via WA, terus temanku itu bilang, kayaknya kamu tuh hari Kamis itu udah pembukaan, karena kalau bayi biru itu biasanya dia terinfeksi sama air ketuban yang kotor. Nah, air ketuban yang kotor tadi itu disebabkan karena sudah pembukaan terlalu lama gitu. Jadi pembukaannya terlalu lama. Nah, kalau aku mikirnya hari Jumat itu pembukaan, terus tiba-tiba pas waktu dibawa ke rumah sakit udah pembukaan 8, mustahil dong dari pembukaan 1 sampai pembukaan 8 itu cuma terjadi 1 jam. Dari jam 8 sampai jam 9, gak mungkin. Nah teman aku tuh ngasih tahu, berarti kamu tuh hari Kamis sebenarnya udah pembukaan, cuman kamu gak ngerasain apa-apa. Nah kalau hari Kamis kamu udah pembukaan, Jumat paginya kamu pasti pembukaan lengkap, itu normal. Cuman kalau kamu bawa ke rumah sakit, itu pasti akan disarankan untuk operasi,
karena terlalu lama pembukaan itu juga berbahaya untuk janinnya, seperti itu. Ya ada hikmahnya juga karena aku ingin lahiran normal. Alhamdulillah hari Jumatnya udah lahir normal. Cuman kesalahannya adalah aku nggak cek hari Kamisnya, itu yang menyebabkan airnya keruh. Jadi setelah lahir dia itu warnanya biru dan nggak bisa untuk disusuin, harus pakai susu formula yang karena dia itu masih dibantu sama oksigen. Jadi kalau misalkan dia dikasih ASI dari ibunya, takutnya ASInya dari ibunya itu belum keluar karena baru melahirkan. Kan banyak orang yang baru melahirkan tapi ASInya belum keluar, seperti itu. Ya walaupun udah keluar sedikit-sedikit, tapi si bayi ini butuh asupan nutrisi yang lebih banyak karena dia ada warna birunya gitu tadi, dan dia juga dibantu dengan alat pernapasan oksigen tadi. Setelah melahirkan aku sih nggak recommended ya sama pelayanan melahirkannya di sini, tapi setelah melahirkan aku minta di VIP kan sama suami. Itu benar-benar bagus banget sih emang pelayanannya, dari mulai perawatnya, penjaganya, kebersihannya, makanannya, semuanya emang bagus banget. Cuman yang sayangnya adalah karena bayiku biru, jadi tetap aja aku nggak bisa jadi satu sama bayiku. Setelah itu kira-kira hari Jumat itu aku nggak bisa ketemu sama anak aku satu harian full. Itu aku nggak ngerti mukanya kayak gimana, hidungnya mirip siapa, matanya berapa, mulutnya gimana, aku juga nggak ngerti. Yang ngerti cuma suami. Terus hari Sabtunya itu aku dikasih tahu, ASInya udah keluar belum bu? Kalau sudah, ibu bisa lihat anaknya, karena yang bisa lihat cuma ibu, kalau bapaknya malah nggak bisa, bisanya lewat jendela aja. Kalau ibu kan bisa untuk menyusui, nanti belajar menyusui sekalian, tapi nggak bisa dibawa ke kamar, harus di ruang bayi kayak gitu. Aku mikirnya ya udah sih ya, nggak apa-apa, yang penting anaknya sehat, yang penting dia bisa diajak pulang secepatnya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setelah aku lahiran tuh nggak kayak yang pertama guys. Yang lahiran kedua ini lebih lebih nggak sakit sama sekali. Jadi karena aku lahirannya normal, anak pertama dulu itu aku tetap nggak bisa bangun karena jahitannya terlalu banyak ya, luar dalam gitu kalau kata bidannya tuh. Jadi aku nggak bisa duduk aja, nggak bisa, aku baru dibantuin. Ambil bayi juga nggak bisa dulu tuh waktu anak pertama. Nah ini waktu anak kedua aku udah bisa bangun, udah bisa jongkok, udah bisa ini karena jahitannya sedikit, kalau nggak salah 1 atau 2 gitu loh. Terus habis itu karena aku ngerasa aku sehat-sehat aja, jadi aku nggak perlu kan kemana-mana pakai kursi roda. Kalau habis melahirkan kan dikasih kursi roda tuh, aku udah bisa jalan ke ruang bayi buat nyusuin, itu udah bisa loh. Alhamdulillahnya di situ. Hari Sabtu udah berlalu, aku udah bisa lihat anakku hari Sabtunya itu, walaupun nggak bisa diajak ke kamar. Terus tibalah hari Minggu, itu ada dokternya yang ke tempat aku nanyain dan bilang kalau aku udah boleh pulang. Cuman bayinya nggak bisa pulang karena harus di sini. Jadi ternyata anak aku itu dikasih antibiotik ya, untuk perawatan biar dia itu nggak biru lagi, karena dia kan hitungannya terinfeksi sama air ketubannya sendiri ya, kotorannya sendiri. Jadi makanya dia butuh oksigen untuk bernafas dan butuh antibiotik untuk badannya bisa nyerang virus-virusnya yang udah keminum tadi sama dia. Jadi karena dia ada antibiotik, aku nggak bisa bawa dia pulang. Hari Sabtunya itu kan aku udah boleh pulang sebenarnya ya, Sabtu. Terus hari Minggunya itu ada dokter yang ngasih tahu suami kalau misalkan bayinya respon baik, itu bisa diajak pulang, tapi nggak bisa pagi, paling siang atau sore gitu. Tapi alhamdulillahnya hari Minggunya itu siang aku udah bisa pulang sama anak aku, dan karena responnya baik, sehat, alhamdulillah bisa pulang kayak gitu. Jadi hikmahnya sekarang kalau kalian mau melahirkan, bener-bener cek bener-bener rumah sakitnya, cek BPJS kalian, cek rumah sakitnya, dan jangan pernah untuk kontrol walaupun cuma 1 kali USG aja. Yang penting ada rekam medik kalian di rumah sakit itu yang akan memudahkan kalian untuk ketika kalian udah lahiran, udah pembukaan kayak gitu, udah nggak usah ngurus administrasi lagi lah, tinggal lahiran aja gitu loh. Oke, segitu dulu share-nya dari aku, cerita pengalaman melahirkan di rumah sakit yang beda dari yang melahirkan pertama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.